Sebelum anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Dina Novianti, dan yang kedua ada Imam Mauzia Afifa, ketiga ada Septi Dwi Anggraini, dan yang terakhir ada Wanda Aulia Roshida. Siklus pengeluaran atau yang disebut dengan expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan terkait pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Informasi mengenai pembelian bahan baku mengalir dari siklus pendapatan dan produksi, pengendalian persediaan, dan berbagai departemen. Seperti gambar yang di samping ini, setelah barang dan bahan baku tiba, pemberitahuan penerimaannya itu mengalir kepada sumber-sumber dari siklus pengeluaran. Data biaya juga mengalir dari siklus pengeluaran ke buku besar dan fungsi pelaporan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan dan berbagai laporan manajemen. Tujuan siklus pengeluaran pada gambar ini adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan dan layanan yang diperlukan oleh perusahaan. Pada gambar ini menjelaskan bagaimana sistem informasi sebuah perusahaan mendukung masing-masing aktivitas. Kita mulai dengan menjelaskan desain dari sistem informasi, siklus pengeluaran dan pengendalian dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut menyediakan manajemen dengan informasi yang andal untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasional. Sistem informasi siklus pengeluaran. Aktivitas dalam siklus pengeluaran ini adalah cerminan dari aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Dengan menerapkan perkembangan informasi, perusahaan menciptakan peluang bagi para pemasok, seperti tabel 13, strip 1, perbandingan aktivitas siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Aktivitas siklus pendapatan, seperti entry pesanan penjualan, itu memproses pesanan dari pelanggannya. Pengiriman, mengantar barang dagangan atau jasa ke pelanggan. Penagihannya, mengirimkan faktur ke pelanggan. Penerimaan kas, contohnya memproses pembayaran dari pelanggan. Aktivitas siklus pengeluaran, pemesanan bahan baku, perlengkapan, dan jasa, itu seperti mengirimkan pesanan ke pemasok. Penerimaan, seperti menerima barang atau jasa dari pemasok. Memproses faktur, itu seperti meninjau dan menyetujui faktur dari pemasok. Pengeluaran kas, memproses pembayaran ke pemasok. Sedangkan proses, seperti gambar yang di samping, figur 13 strip 3, Departemen Pengendalian Persediaan atau AOE memiliki tanggung jawab untuk memastikan kuantitas yang cukup atas bahan baku dan perlengkapan. Setelah permintaan pembelian telah disetujui, sistem akan mencari file induk persediaan untuk mengidentifikasi pemasok yang kurang cocok untuk barang tersebut. Para pemasok akan mengirimkan pemberitahuan elektronik jika pengiriman datang, sedangkan kasir akan meninjau cek tersebut dengan dokumen pendukung dan menandatanganinya. Ancaman dan pengendalian dalam aktivitas pengeluaran. Ancaman 1. Ada data induk yang tidak akurat dan tidak valid. 2. Pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, seperti informasi mengenai pemasok dan diskon harga khusus. Yang ketiga, kehilangan atau penghancuran data induk. Sedangkan pengendaliannya, yang satu, pengendaliannya dengan menggunakan pengendalian integritas pemrosesan data. Yang kedua, menggunakan mengkonfigurasi sistem untuk menggunakan pengendalian akses yang kuat. Yang tiga, kita bisa membackup data dan prosedur pemulihan bencana. Memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Pemesanan ini terlebih dahulu harus mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak yang dibeli. Kemudian, kita harus memilih pemasok mana yang dipilih untuk membeli, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus perkenalan. Catatan persediaan yang tidak akurat dapat menciptakan masalah yang signifikan bagi perusahaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan itu adalah menjaga stok yang cukup sehingga produksi dapat berlangsung tanpa gangguan.
sedangkan formula EOQ itu digunakan untuk menghitung berapa banyak barang yang akan dipesan. Reorder point itu digunakan untuk menentukan kapan waktu memesan guna menangani fluktuasi yang tidak diinginkan. Sedangkan biaya pemesanan itu untuk seluruh biaya terkait proses transaksi pembelian. Biaya penyimpanan, biaya terkait dengan penahanan atau persediaan. Sedangkan biaya kehabisan stok adalah biaya dari kekurangan persediaan, seperti penjualan yang hilang atau penundaan produksi tersebut. Terlihat gambar diagram arus data berikut. Alur dimulai dengan adanya back order dari siklus pendapatan, kemudian menentukan barang apa saja yang diperlukan. Setelah mendapat informasi dari data persediaan, langkah selanjutnya yakni memilih pemasok. Dalam memilih pemasok, perusahaan melibatkan beberapa pihak yang mengajukan daftar pembelian, agar barang yang dibeli sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah ditetapkan, tahap akhir adalah melakukan pemesanan pembelian kepada pemasok. Untuk meminimalkan sejumlah persediaan di tangan, perusahaan dapat menerapkan sistem perencanaan kebutuhan material atau MRP dan sistem just in time atau JIT. MRP berfungsi untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi untuk menjadwalkan pembelian. Dengan kata lain, sistem MRP ini mengurangi ketidakpastian mengenai kapan bahan baku dibutuhkan. Sedangkan sistem JIT mempunyai ciri khas yakni pengiriman yang sering atas bahan baku dalam jumlah kecil, suku cadang dan perlengkapan ke lokasi tertentu hanya pada saat dibutuhkan saja. Perbedaan antara sistem MRP dan JIT terletak pada penjadwalan produksinya. Sistem MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi penjualan yang diperkirakan, sedangkan sistem JIT menjadwalkan produksi jika ada permintaan dari pelanggan. Akan tetapi, baik sistem MRP maupun JIT dinilai dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Kedua sistem tersebut dapat dipilih tergantung pada jenis produk yang dijual oleh perusahaan. Sistem MRP lebih efektif digunakan dengan produk yang memiliki pola permintaan yang dapat diprediksi, seperti bahan pokok konsumen. Sistem persediaan JIT berguna terutama bagi produk yang relatif memiliki siklus produksi yang singkat dan permintaannya tidak dapat diprediksi dengan akurat. Ancaman dan pengendalian dalam memesan bahan baku yang paling umum yaitu catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang mengakibatkan penyimpanan persediaan yang berlebih, yang dapat meningkatkan biaya. Dalam mengatasi masalah tersebut, perlu diterapkan metode persediaan perpetual guna memastikan bahwa informasi mengenai persediaan selalu terbarui. Selain itu, penggunaan teknologi informasi berguna untuk mengeliminasi kebutuhan bagi entry data manual agar dapat meningkatkan ketepatan pencatatan persediaan, serta menghitung persediaan secara periodik dan menyelidiki setiap ketidaksesuaian antara hitungan tersebut dengan catatan persediaan. Setelah kebutuhan pembelian sudah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih pemasok. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam memilih pemasok, yakni yang pertama harga, kemudian kualitas bahan baku, dan yang terakhir adalah keandalan dalam pengiriman. Keandalan pemasok sangat penting bagi perusahaan yang menerapkan sistem JIT, karena jika pemasok terlambat dalam melakukan pengiriman, maka dapat memberhentikan seluruh sistem. Selain itu, identitas pemasok harus menjadi bagian dari catatan induk. Gambar pada slide berikut merupakan form dari pesanan pembelian. Pesanan pembelian merupakan sebuah dokumen atau formulir elektronik yang secara formal meminta kepada pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk tertentu pada harga yang telah disepakati sebelumnya. Data dalam pesanan pembelian mencakup nama pemasok, agen pembelian, tanggal pesanan, lokasi pengiriman, serta informasi barang yang dipesan.
Pemicu besarnya biaya dalam fungsi pembelian merupakan jumlah pesanan pembelian yang diproses. Guna mengatasi besarnya biaya tersebut, diperlukan beberapa cara seperti program Vendor Manage Inventory yang mengalihdayakan sebagian besar pengendalian persediaan dan fungsi pembelian. Cara lainnya yaitu melakukan pelelangan terbalik. Teknik ini membuat para pemasok bersaing dengan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan harga terendah. Selain manage inventory dan pelelangan terbalik, melakukan audit pre-reward juga dapat dilakukan. Auditor internal mengunjungi pemasok dan membuat potongan final dalam proses pembuatan kontrak guna memverifikasi tawarannya. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian dalam memilih pemasok yaitu membeli barang pada harga yang melambung. Upaya untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan membuat daftar harga bagi barang yang sering dibeli dan disimpan dalam komputer serta mengkonsultasikannya pada saat membuat pesanan. Selain itu, menawar dengan kompetitif dan tertulis. Kemudian, meninjau pesanan pembelian untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan sudah dilaksanakan. Ada penerimaan. Untuk Departemen Penerimaan bertanggung jawab untuk menerima pengirim dari pemasok. Biasanya melaporkan ke manajer gudang, kemudian manajer gudang melaporkan ke wakil direktur manufaktur. Dalam penerimaan ada proses. Terdapat laporan pengiriman. Untuk laporan pengiriman ini merupakan sebuah dokumen yang mencatat detail setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengirim pemasok, dan kuantitas diterima. Untuk barang yang diterima, harus menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan kuantitas. Dalam laporan penerimaan juga berisi ruang untuk mengidentifikasi orang yang menerima barang. Dalam penerimaan ada 3 pengecualian terhadap proses. Yang pertama, jika menerima kuantitas barang yang berbeda dalam jumlah yang dipesan. Yang kedua, jika menerima barang rusak. Dan yang terakhir, jika menerima barang berkualitas inferior yang gagal inspeksi. Dalam kasus barang rusak atau kualitas buruk, sebuah dokumen yang disebut memo debit, yang dapat diartikan memo debit ini adalah mencatat penyesuaian yang diminta. Ini disiapkan setelah pemasok setuju mengambil kembali barang atau memberikan pengurangan harga tersebut. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Untuk ancaman ini, jika menerima pengiriman barang yang tidak dipesan menghasilkan biaya-biaya yang terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, kemudian pengembalian barang-barang tersebut. Ada ancaman lain, yaitu membuat kesalahan dalam menghitung barang yang diterima. Ada juga pengendalian. Ada 3 pengendalian di sini. Yang pertama, pengendalian harus ditempatkan di lokasi yang jelas. Kenapa? Karena jika kita sembarang menempatkan persediaan tersebut akan mudah terjadi pencurian. Yang kedua, seluruh aktivitas keuangan harus didokumentasi. Kegiatan ini dilakukan jika ada kesalahan, maka akan mudah mengatasi masalah tersebut karena adanya dokumentasi tersebut. Yang ketiga, menghitung persediaan secara periodik. Selanjutnya, menyetujui faktor pemasok bagian proses. Departemen Bagian Utang menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran. Sebuah kewajiban hukum untuk membayar pemasok timbul pada saat barang diterima. Untuk alasan praktis, meski demikian, sebagian besar perusahaan mencatat utang hanya setelah penerimaan dan persetujuan atas faktor pemasok. Ketika faktur pemasok diterima, Departemen Bagian Utang bertanggung jawab untuk mencocokkannya dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan yang berkaitan. Setelah itu muncullah paket voucher. Paket voucher ini merupakan sebuah dokumen yang menciptakan kombinasi antara faktur pemasok dan dokumen pendukung. Ada 2 cara untuk memproses faktur pemasok. Yang pertama ada sistem non-voucher. Tiap-tiap faktur yang disetujui atau bersama dengan dokumen pendukung diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang dan kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Yang kedua ada sistem voucher. Sebuah dokumen tambahan yang disebut sebagai voucher pencairan juga dibuat ketika sebuah faktur pemasok disetujui untuk pembayaran.
Ancaman dan pengendalian dalam faktor pemasok. Yang pertama, ancaman. Adanya ketidaksesuaian antara harga yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. Akibatnya, ketepatan matematis dari faktor pemasok harus diverifikasi dan harga serta kuantitas yang dicantumkan di sana dibandingkan dengan yang diindikasikan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Yang kedua, pengendalian. Dengan menggunakan IRS untuk mengendalikan akses file induk pemasok dan mengawasi seluruh perubahan yang dibuat karena file induk pemasok berisi informasi mengenai harga dari berbagai barang yang dibeli. Berikut adalah perbandingan pencocokan 3 cara tradisional dengan pendekatan Evaluate Receive Statement atau bisa disebut dengan IRS. Selanjutnya yaitu menerapkan prinsip perbaikan proses manufaktur untuk utang usaha. Medtronic Inc. adalah perusahaan teknologi medis global, sedang mendemonstrasikan bahwa prinsip-prinsip perbaikan proses awalnya dikembangkan untuk meningkatkan aktivitas manufaktur, yang juga dapat berhasil diadopsi untuk memperbaiki fungsi hutang. Medtronic telah berhasil menggunakan baik prinsip Six Sigma dan Lean untuk merampingkan aktivitas arus kerja dan memperbaiki kualitas produk. Six Sigma adalah sebuah filosofi yang berfokus pada perbaikan kualitas dengan mengurangi kesalahan. Analisis Lean berupaya untuk meningkatkan efisiensi dengan mengeliminasi kemacetan dan pengulangan. Proses menghasilkan sebuah peningkatan dramatis dalam efisiensi dan efektivitas dari fungsi utangnya. Yang pertama, waktu yang diperlukan untuk membuka surat dan menyortir, memproses, serta mencatat faktur pemasok menurun dari 3 hari menjadi 1 hari. Yang kedua, jumlah faktur yang mendiskontokan pembayaran tepat waktu diambil meningkat sebesar 15%. Yang ketiga, untuk pemrosesan pembayaran dipotong sebesar 50%. Berikutnya yaitu ancaman dan pengendalian dalam pengeluaran kas. Yang pertama, kegagalan memanfaatkan diskon pembeli bagi pembayaran yang tepat waktu dan membayar untuk barang yang tidak diterima dengan membandingkan kualitas yang diindikasikan dalam faktor pemasok dengan kuantitas yang diumumkan. Yang kedua, adanya pembayaran duplikat terjadi karena ini mungkin menjadi faktor duplikat yang dikirimkan setelah cek perusahaan telah ada di surat, atau mungkin telah terpisah dari dokumen lain dalam paket voucher. Meskipun pemasok dapat mendeteksi sebuah pembayaran duplikat dan mengkredit rekening perusahaan, ini dapat memengaruhi kebutuhan arus kas. Cara mengatasinya yang pertama, faktur seharusnya disetujui untuk pembayaran hanya saat disertai dengan paket voucher lengkap. Yang kedua, hanya salinan asli pada faktur harus dibayarkan dengan maksud agar faktur duplikat yang pemasokkan dengan jelas mengindikasikan bahwa faktur tersebut bukan yang asli. Dan yang ketiga, ketika cek untuk membayar faktur yang telah ditandatangani, faktur dan paket voucher harus ditandai dibayar untuk mencegah pengiriman ulang. Ketiga, pencurian atau penyalahgunaan dana. Pengendalian akses yang ketat atas seluruh transaksi EFT keluar. Kata sandi IDE pengguna harus digunakan secara spesifik untuk mengidentifikasi dan mengawasi setiap pegawai yang diotorisasi untuk memulai transaksi EFT. Sekian dari presentasi kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke. Oh iya, di e-learning atau di Spada bagi yang PMM itu sudah saya
lampirkan tugas yang akan teman-teman kerjakan ya. Jadi memang harapan saya tidak terlalu besar ya terhadap teman-teman harus ahli gitu buat sebuah flowchart. Cuman paling enggak teman-teman pas lulus itu kalau misalnya ada pertanyaan terkait itu, teman-teman bisa tahu gitu loh istilahnya. Ini saya contohkan di punyanya teman-teman A2 ya. Sebentar. Oke, di punyanya teman-teman A2 kemarin sudah saya upload di pertemuan ke minggu ketiga pertemuan 5. Minggu ketiga pertemuan 6. Nah, ini ada tutorial pembuatan flowchart ya. Jadi teman-teman pahami dulu terkait dengan pembuatan flowchartnya seperti apa. Banyak sekali tutorial yang ada sehingga bisa paham gitu ya bagaimana cara membuat flowchart secara ini ya. Saya kliknya. Coba ya kita lihat sedikit saja di sini. Jadi pakai aplikasi apapun itu terserah, pakai tutorial apapun itu terserah, yang pasti teman-teman paham. Seperti itu. Oke, ini ada tutorial sedikit ya nanti. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini di Microsoft Visio yang 2013. Nanti teman-teman lihat sendiri ya sejak videonya secara utuh. Nah, nanti kalau misalnya untuk pemilihan, nah ini kalau teman-teman mau cari lambang atau simbol-simbolnya itu melalui more shape ini. Nanti di sini teman-teman bisa mengambil kira-kira simbol mana yang cocok dengan flowchart kita, gitu ya. Jadi ini nanti di drop down, hanya ditarik saja ke sini, itu aja. Jadi kalau mau nambahin konektor, ya ditambahin aja. Contoh ini, hanya ditarik saja. Seperti kalian narik file, kalau misalnya mau di email, hanya seperti itu aja. Simbolnya ditarik ke sini. Kemudian di sini bisa diedit secara langsung. Seperti kita di Microsoft Word gitu, tidak ada seperti yang khusus itu tidak. Jadi hanya sekedar menarik drop down aja seperti yang ditampilkan di video ini. Kemudian nanti bisa kalian ganti namanya sesuai dengan kebutuhan. Jadi intinya harus membaca lagi di bab 3 terkait dengan sistem teknik dokumentasi. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini, ketupat ini sebuah ini ya, keputusan. Kalau iya apa, kalau tidak kenapa. Seperti itu. Nah, untuk menghubung di sini bisa langsung diketik ya. Misalnya ini diganti mulai gitu ya. Nah, nanti pokoknya kalau kita pakai flowchart yang manual itu awalnya harus dikasih ini ya, simbol ini. Nanti berakhir juga pakai simbol ini. Nah, untuk langkah selanjutnya nanti bisa teman-teman lihat full videonya. Tidak seperti SMA ya dijelaskan satu persatu, tapi hanya saya berikan referensi video. Teman-teman bisa cari banyak sekali referensi di video bagaimana cara pembuatan flowchart. Saya rasa teman-teman kalau misalnya TikTok aja cari caranya gimana caranya bisa bikin video yang sama yang lagi viral. Nah itu juga sama, kalian cari video yang bisa bagaimana sih nunjukin biar kalian gampang nih bisa memahami apa itu flowchart. Jadi sebenarnya ini sama seperti Microsoft Word, Microsoft
untuk PowerPoint, Excel sama saja, cuman ini fungsinya untuk memudahkan menggambar. Nah, kalau kalian pakai Microsoft Word itu saya rasa agak sulit karena akan sulit untuk nata-nata penataan dari simbol-simbolnya dan cari simbolnya. Tapi kalau di Microsoft Visio itu di sini ada more shape ini, di sini dia bisa menyediakan seluruh simbol yang kalian butuhkan. Sehingga kalian harus belajar dulu nih kembali membaca materi yang ada di bab 3. Saya rasa itu. Jadi tidak saya tuntun satu persatu, enggak. Jadi kalian harus paham dulu simbol-simbolnya fungsinya seperti apa. Kemudian kalian lihat video yang saya kasih atau kalian mau cari video lain yang lebih kalian pahami, silakan. Setelah kalian melihat videonya, maka langkah selanjutnya ini sudah saya berikan link aplikasi software. Kalian boleh install ini, atau misalnya mau cari yang terbaru pakai eDraw, pakai aplikasi apapun, yang penting bisa mendukung dalam pembuatan flowchart, it's okay, nggak apa-apa. Kalau nanti salah gimana, Bu? Nggak apa-apa salah, yang penting mengerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Gitu. Oke, jadi sudah saya berikan tutorialnya, sudah saya berikan link aplikasinya, tinggal install di laptop kalian. Insya Allah ini support untuk laptop apapun. Kemudian di sini setelah kalian install, ini ada contoh flowchart, gitu ya. Nanti kalian lihat, kebetulan di komputer kantor belum saya install flowchart, hanya di laptop, jadi saya tidak bisa buka ini ya, karena ini harus pakai aplikasi. Nah, kemudian ini adalah tugasnya. Tugasnya apa ini, Bu? Nah, tadi kan teman-teman sudah presentasi nih, apa itu siklus penerimaan kas kan minggu kemarin. Jadi ini tugas flowchart itu, kalau kalian ini tatap muka, maka di setiap pertemuan akan saya berikan tugas flowchart. Jadi tidak hanya satu flowchart ini saja untuk penerimaan kas, pengeluaran kas harus bikin flowchart. Tapi karena ini Zoom, yang tidak memungkinkan untuk tatap muka dan menjelaskan secara intens di kelas, maka tugas untuk flowchart hanya untuk siklus penerimaan kas atau pendapatan saja. Hanya satu flowchart saja. Untuk tugas lanjutan di pertemuan ke-7 nanti hanya teori saja. Yang penting, kalau kalian nanti keluar dari mata kuliah ini, sudah lulus, kalian ditanyain, apa sih itu flowchart? Kalian paham. Ya kan, gunanya apa sih flowchart? Oh, gunanya flowchart ini untuk mempermudah kita menjelaskan alur prosedur di akuntansi kepada orang IT untuk membuat sistem atau misalnya memperbaiki sistem sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Jadi saya rasa itu fungsinya kenapa kita harus memahami terkait dengan flowchart. Minimal teman-teman sudah pernah mengenal. Dimanapun di seluruh dunia, standar flowchart ya sama. Yang penting teman-teman mau belajar. Dan tidak saya kasih tugas yang sulit seperti buat di FD, di ED, tidak saya berikan. Gitu ya. Karena itu tadi ya, keterbatasan interaksi, jadi untuk tugas di ED, di FD tidak. Hanya flowchart saja yang akan teman-teman kerjakan. Nah, bagaimana Bu cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya di sini sudah saya berikan instruksi ya. Di dalam naratif record ini, saya klik ya. Nah, di naratif record ini, itu terdiri dari beberapa, jadi ini cerita ya, jadi seolah-olah posisikan kalian itu bercerita di sini. Nah, di sini kan ada prosesnya. Jadi kalian kan nggak bisa nih misalnya bikin flowchart. Kalian cerita nih kepada orang IT bahwa proses penjualan dimulai dari penjualan yang menerima pesanan. Nah, ini akan kalian masukkan dalam bentuk flowchart. Nah, yang saya berikan contoh itu transaksi, saya enable dulu. Nah, yang saya berikan contoh di contoh flowchart itu untuk tunai. Tunai sudah saya kerjakan, sudah ada contohnya. Kalian hanya mengerjakan satu lembar pertama ini, yakni naratif record penjualan kredit manual. Gitu ya. Hanya ini, satu lembar awal ini yang kalian kerjakan. Yang lainnya sudah saya berikan contoh. Contoh siklus penjualan tunai. Contohnya ada di mana, Bu? Contohnya ada di sini. Untuk penjualan tunai. Gitu ya. Ini adalah contoh gambarnya. Terus naratifnya di mana, Bu? Naratifnya ada di sini. Nah, yang kalian kerjakan hanya di halaman pertama. Gitu ya.
Jadi saya rasa kalian teman-teman adalah seorang mahasiswa, jadi harus bisa menganalisis nih. Kira-kira kalau misalnya ini dirubah menjadi gambar flowchart itu bentuknya seperti apa? Boleh cari referensi di Google, terus nanti disama-samain. Oh, kalau misalnya cari nih, ketik di Google, siklus penjualan kredit manual, gitu ya. Terus cocokin sama narasinya, tinggal kalian edit-edit, kalian gambar di flowchart. Gitu. Jadi langkah pertama adalah membuka tutorial, kemudian install software-nya, lihat contohnya, dan baca narasi flowchart. Gitu. Hanya satu flowchart saja yang saya berikan tugas ke kalian. Jadi saya rasa tidak terlalu membebani bagi teman-teman PMM maupun bagi teman-teman dari Unsida. Boleh kerjasama, karena pada hakikatnya nanti flowchart-nya nanti bentuknya juga sama gitu ya, satu Unsida, satu yang saya ajak gitu, karena tugasnya hanya untuk penjualan kredit manual. Kalau dulu teman-teman yang tatap muka itu harus membuat 2 flowchart, tapi kelompok ya. Nah, misalnya harus pilih 2, kredit manual sama kas manual. Bedanya apa, Bu? Yang manual sama yang real time. Kalau real time itu biasanya pakai software. Jadi ketika data diketik itu langsung masuk database perusahaan. Contoh di Indomaret itu transaksinya adalah real time. Jadi ketika transaksi diketik maka secara otomatis laba rugi perusahaan akan berubah. Gitu. Kalau real time itu berarti pakai sistem. Maka simbol yang digunakan itu berbeda dengan yang bentuknya manual. Manual itu bagaimana? Jadi perusahaannya belum pakai software. Jadi masih pakai transaksi manual. Jadi kalau ada pesanan kita bikin kwitansi sendiri terus dibukukan secara manual, pakai jurnal umum, pakai buku besar, dan nanti jadi laporan keuangan, terus ada kas kecil, ada buku pembantu dan lain-lain. Itu secara manual di buku yang bergaris-garis itu loh. Nah, itu biasanya masih manual. Tapi kalau teman-teman di perusahaan itu sudah pakai real time. Ketika detik itu juga akan berubah posisi perusahaan itu, apa laba ruginya, neracanya semuanya berubah. Itu bedanya real time dan juga manual. Dan tentu saja simbol-simbol yang digunakan berubah. Nah, dulu teman-teman kalian yang tatap muka saya kasih yang manual dan juga real time. Jadi harus bikin 2 flowchart di setiap pertemuan. Kalau dulu kakak kelas kalian yang pada waktu sebelum pandemi. Nah, karena ini pandemi, sebenarnya sudah mau berakhir ya. Nah, kalian hanya cukup membuat naratif record siklus penjualan kredit. Dulu kakak kelas kalian saya suruh cari aplikasi sendiri. Sekarang kalian sudah saya kasih link untuk tinggal install. Jadi saya rasa tidak ada kesulitan dan harus mau belajar gitu ya. Kalau nggak bisa ya, kalau nggak bisa banget coba tanya temennya. Kalau temennya nggak bisa baru ke saya. Jadi benar-benar harus belajar dulu nganalisis. Jadi jangan misalnya gini. Kalau sesuatu yang baru itu jangan takut, oh nggak bisa gitu. Coba dibelajari dulu. Karena nanti ketika kalian menjadi seorang karyawan, pasti akan disuguhkan dengan aplikasi baru, ya kan? Harus pelatihan. Nah, kalau kalian dari sekarang nggak adaptasi, maka kalian nanti bisa tergantikan dengan angkatan-angkatan yang baru gitu ya. Jadi saya rasa kalau aplikasi ini temeh-temeh ya. Nanti kalau teman-teman sudah bekerja, aplikasinya lebih rumit dan pertanggungjawabannya lebih besar. Kalau di perusahaan kan kalau salah tidak paham dengan sistem bisa membuat, karena integrasi itu bisa membuat kacau satu perusahaan. Jadi saya rasa apapun yang diberikan harus berusaha untuk memahami dulu. Banyak sekali tutorial yang ada di YouTube, silakan teman cari tahu bagaimana cara buat flowchart. Saya rasa tidak akan kesulitan gitu. Jadi harapan saya tidak besar untuk dari teman-teman. Yang penting teman-teman, oh iya aku nggak tahu kuliah aku tahu diajari dulu. Intinya itu aja, tidak ada harapan yang besar harus bikin di ED, di FD. Itu sebenarnya hanya tambahan, tapi seenggaknya teman-teman accounting itu bisa paham alur datanya seperti apa, alur bisnisnya seperti apa, itu harus paham. Karena investor itu nggak akan mau dikasih cerita seperti ini, mereka tidak mau. Kalian sendiri ya belajar dengan TikTok atau belajar dengan YouTube atau belajar sendiri dengan buku, pasti akan memilih yang audio visual atau berupa lebih bagus
Bu, nanti flowchartnya boleh dikasih warna pink, boleh dikasih warna apapun, boleh. Yang penting representatif dan istilahnya tidak terlalu ribet untuk dilihat seperti itu. Jadi tidak terlalu sulit gitu saya rasa. Jadi nanti teman-teman pelajari, salah tidak apa-apa, yang penting pernah mencoba. Kalau orang nggak pernah mau mencoba kan nggak tahu ya salahnya di mana gitu. Jadi saya rasa itu tugasnya. Kalau masalah materi tadi sudah dijelaskan teman-teman. Nah, silakan nanti diskusi di grup WA-nya atau misalnya diskusi di e-learning atau di Sepada Diktinya. Teman-teman bisa diskusi apapun di sini atau setelah ini bisa diskusi bareng-bareng karena ini tugasnya individu dan soalnya sama, bisa diskusi dengan yang lain. Yang penting tugas contekan itu saya nggak masalah. Yang penting paham. Seperti itu. Jadi temannya yang nggak paham, ngajari yang paham, dan yang nggak paham jangan ketemu yang nggak paham juga gitu ya. Jadi harus belajar gimana caranya bikin flowchart. Itu yang harus poinnya hari ini. Saya rasa hari ini ya teman-teman bisa otak-atik dulu flowchartnya. Untuk materi nanti teman-teman bisa baca lagi karena nanti untuk siklus pengeluaran kas kan 1 minggu ada 2 pertemuan. Minggu depan kita masih ada waktu lagi untuk diskusi di e-learning. Jadi hari ini mungkin waktunya bisa teman-teman gunakan untuk memahami flowchart gitu ya. Jadi itu saya harap teman-teman memahami dulu baru bertanya ke saya. Tapi kalau memang nggak bisa sama sekali, boleh. Kalau Bu, apakah di Google ada aplikasi eDraw, tapi dia berbayar gitu ya. Bu, boleh nggak pakai itu? Boleh, silakan. Tapi nanti dia nggak bisa ngeprint gitu nggak bisa. Atau misalnya save as nanti bentuknya nggak bisa. Biasanya kalau mau bikin di eDraw itu hanya screenshot karena dia berbayar. Gitu ya. Boleh pakai eDraw, boleh pakai Microsoft Visio. Terserah teman-teman mau pakai apa. Yang penting kalau nggak ada gambaran sama sekali silakan buka di bab ketiga tentang sistem teknik dokumentasi dan cari referensi di internet siklus penjualan kredit manual, kemudian cocokkan dengan naratif record yang saya berikan. Gitu ya. Oke, hari ini mungkin itu cukup sekian. Teman-teman silakan fokus di tugasnya. Boleh contekan, boleh diskusi sakar muis, yang penting kalian paham. Untuk hari ini mungkin cukup sekian ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan mengerjakan tugas dan diskusi di e-learning. Oke, gitu aja ya Mas ya, Mbak. Saya rasa dipelajari dulu, nanti baru tanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.